Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan nabi-nabi ya. Yang pertama kita akan belajar tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu Nabi Adam, anak-anak? Yes, good. Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama dan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam ketika itu pernah berbuat dosa. Apa berbuat dosa? Berbuat dosanya itu adalah memakan makanan yang dilarang oleh Allah, yang namanya buah kuldi atau atas bujukan iblis, seperti itu. Jadi Nabi Adam itu ketika diciptakan, Allah itu melarang Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Namun karena godaan godaan iblis, maka Nabi Adam pun akhirnya melakukan dosa, yaitu memakan buah tersebut. Setelah dimakan, Allah pun murka. Murka itu artinya marah. Kalau diberikan seperti ini, Adam, wis dikandani gak oleh manganiku lah kok dipangan, ayo metu tutuk surga gitu. Kalau diibaratkan marah seperti itu, Allah marah dan berkata untuk keluar dari surga. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Nabi Adam pun bertaubat dan menyesali perbuatan tersebut. Nah, Nabi Adam itu menyesalinya dengan taubat yang sesungguhnya, atau bahasa Arabnya itu taubatan nasuha. Jadi taubat yang sesungguhnya itu maksudnya tidak diulangi lagi. Bukan tobat sambal, anak-anak tahu tobat sambal? Taubat sambal itu sudah melakukan dosa, setelah itu menyesalinya. Setelah menyesalinya malah berbuat lagi, itu namanya tobat sambal. Kenapa seperti itu? Karena ya kayak makan sambal. Sambal itu pedas, tapi enak.
yaitu wis seru pedes, dimakan lagi seperti itu. Jadi kita kalau menyesali perbuatan, jangan hanya menyesalinya dan melakukan lagi. Itu namanya membuat mainan, dan Allah tidak suka ya anak-anak. Setelah itu, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah beristighfar atau memohon ampun kepada Allah dengan lafal, yuk bersama-sama, Astaghfirullahaladzim. Seperti itu anak-anak ya, yang artinya aku memohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Jadi ketika kita bertaubat, kita harus bersungguh-sungguh. Terus hikmah yang bisa kita ambil di sini itu adalah cara taubatnya Nabi Adam. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Terus selanjutnya mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Seperti itu anak-anak. Itu namanya taubatan nasuha. Selanjutnya kita akan belajar tentang teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu adalah nabi yang ketiga. Beliau adalah seorang rasul, utusan dari Allah. Kaum Nabi Nuh itu menyembah berhala dan patung-patung. Terus Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, namun ternyata kaumnya itu mayoritas atau kebanyakan tidak mau mematuhi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengajak kepada kaumnya untuk masuk Islam itu selama 950 tahun. Oh, lama banget toh? Iya. Kalau orang zaman dulu itu umurnya panjang-panjang dan juga orangnya tinggi-tinggi. Ada yang 50 meter, ada yang 30 meter. Kalau sekarang kan pendek-pendek. Kasihan Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun, ternyata yang beriman cuma sedikit. Anaknya sendiri juga itu tidak beriman, yang bernama Kan'an, serta istrinya juga tidak beriman. Namun Nabi Nuh itu tetap sabar menghadapi cobaan tersebut. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Orang yang beriman dan hewan-hewan diperintahkan naik perahu oleh Allah. Jadi berpasang-pasangan hewan tersebut. Allah menghukum umat Nabi Nuh yang ingkar, sehingga banyak yang mati. Bukan banyak, semuanya meninggal. Dengan apa? Dengan bencana alam banjir yang sangat besar. Kaum Nabi Nuh pun itu tenggelam, anak-anak, seperti itu. Keteladanan yang kita ambil dari Nabi Nuh itu adalah kesabaran beliau. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya teladan Nabi Hud alaihissalam. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam itu kepada kaum Ad. Kaum Ad itu tinggal di daerah Ahqaf atau Yaman. Kaum Ad berbuat seenaknya sendiri kepada hamba Allah. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samud dan Al-Hattar. Nabi Hud itu mengingatkan kepada kaum Ad, gak boleh menyembah berhala, dengan sopan dan santun. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, namun ternyata kaum Ad itu menghina dan mengejek, tidak mau diingatkan, tidak mau. Tetapi Nabi Hud itu tidak pernah marah. Nabi Hud menghadapinya dengan sabar, dan akhirnya kaum Ad itu yang tidak beriman dikasih siksaan oleh Allah, dikasih bencana apa? Angin kencang yang sangat panas selama 7 malam 8 hari. Kaum Ad pun meninggal semua, dan Allah menyelamatkan Nabi Hud serta umatnya yang beriman.
Nah, itu anak-anak. Makanya kita harus berusaha apa? Berusaha untuk selalu beriman kepada Allah. Karena umat-umat terdahulu itu banyak yang ingkar. Tahu ingkar? Ingkar itu tidak mau beriman kepada Allah, anak-anak. Seperti kaum Nabi Nuh tadi juga sama. Karena Nabi Nuh itu umatnya itu banyak yang ingkar juga sama. Akhirnya diberi bencana oleh Allah, banjir yang besar. Nah, bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an itu ketika banjir besar, dia lari ke gunung yang tertinggi. Terus Nabi Nuh berkata, "Hai anakku, sini kalau mau kamu selamat, Rinio," katanya Nabi Nuh seperti itu. Tapi Kan'an tidak mau dan menjawab, "Tidak ayah, aku pasti selamat. Aku tak mendaki gunung yang paling tinggi, pasti yo selamat." Ternyata gunung yang paling tinggi pun itu ya tenggelam, karena hujannya itu sama 7 hari 8 malam. Makanya kita harus hati-hati anak-anak ya. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar tentang keteladanan dari Nabi Adam, keteladanan dari Nabi Nuh dan Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita bisa mengikuti ajaran beliau ya. Baik, jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, tu'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.